Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Hazetafi Channel. Ya, jadi di video kali ini aku mau mengucapkan terima kasih untuk yang udah subscribe dan support channel aku ya. Dan untuk yang belum subscribe, mohon subscribe dulu ya, dipencet tombol merahnya. Ya, jadi di video kali ini aku mau bahas dari partai dari Azaria Jodi Setiaki versus Maulana Muhammad Kahfi ya. Ini adalah dua pecatur kebanggaan Indonesia ya, yang bertemu di Bangkok Open ronde 9. Di sini Azaria Jodi memegang buah putih dan Maulana Muhammad Kahfi memegang buah hitam. Oke, langsung aja ke partainya. Azaria Jodi mengawali langkah dengan E4, dibalas dengan C6, D4, D5. Ya, ini Kahfi membalas atau memainkannya dengan karokan defense ya. Dibalas dengan Jodi E5, Kahfi gajah F5, lalu H4, H5, gajah D3, gajah dimakan ya, makan oleh menteri ke A5, skak seperti ini. Lalu dibalas oleh putih yaitu kuda D2, hitam E6, kuda F3, kuda H6, rokade, kuda F5, C4, gajah E7, G3, rokade. Ya, sampai sini mungkin kedua belah pihak antara Azaria Jodi dan Muhammad Kahfi ini sudah siap menyerang ya, karena mereka sudah masing-masing memposisikan rajanya. Oke, di sini jawaban Jodi adalah B3. Langkah B3 ini kurang tepat ya, tidak salah tetapi kurang tepat. Mungkin lebih enak jika Jodi menjalankan CX D5 ya, seperti ini. Lalu nanti Kahfinya mungkin akan membalas dengan CX D5 juga. Terus di sini Jodi bisa kuda B3, ster, menteri A6, lalu melakukan peraduan menteri, kurang lebih seperti ini ya. Kembali lagi ke partainya, tadi dia melangkah B3. Nah, langkah B3 ini sedikit melemahkan pertahanan di sayap menteri Jodi ya, seperti itu. Lalu di sini jawaban Kahfi adalah bergeser benteng ke D8 ya, melakukan pinning terhadap menteri. Dan di sini Kahfi menjawab dengan maksud saya ya, Jodi menjawab dengan gajah B2 ya, putih menjawab dengan gajah B2. Lalu jawaban hitam adalah C5 ya, mendobrak. Dan di sini Jodi memakan C5 yang tadi ya. Lalu dijawab oleh Kahfi dengan kuda A6 ya. Lalu Jodi menjawab dengan A3. Nah, langkah A3 ini pun melemahkan pertahanan Jodi ya, membuat posisi sedikit unggul Kahfi ya. Tadi dalam posisi ini lebih baik mungkin Jodi melangkahkan kuda D4 ya, agar lebih bisa tidak terlalu bertahan dan ada sedikit gebrakan ya. Lalu mungkin nantinya Kahfi bisa menjawab dengan makan pion seperti ini. Jadi makan kuda, lalu dia makan pion C4 dan dimakan seperti ini ster, dan mungkin seperti ini posisi akan lebih imbang. Oke, kembali lagi ke partainya. Nah, kalau seperti ini Jodi atau putih jadi lebih cenderung bertahan ya. Lalu di sini jawaban Kahfi adalah kuda XC5 ya, ster seperti itu. Dan Jodi lari menterinya ke C2. Ini semakin terpuruk dia ya kalau mundur seperti ini. Alangkah lebih baiknya dia mundurnya ke E2 ya, seperti ini, agar lebih leluasa gitu ya.
Lalu di sini kita kembali lagi ke partainya. Tadi dia mundur menterinya ke C2, dan di sini jawaban Kahfi adalah memakan pion ya, DX C4, dan dimakan kembali oleh kuda ya. Lalu menteri ke B5, dan di sini B4, kuda A4, tidak ster, maksud saya kuda A4, mengancam gajah ya. Tidak mengancam menteri, tapi mengancam gajah. Lalu di sini jawaban Kahfi adalah, maksudnya jawaban Jody adalah benteng ke C1. Ini pun jawaban yang kurang tepat juga ya. Alangkah baiknya dia menjawab dengan kuda D6 seperti ini. Jadi permainan lebih hidup gitu ya. Permainan lebih rame, tidak cenderung bertahan, yang akhirnya mungkin nantinya terpuruk ya. Kembali lagi ke partainya. Tadi dia bergeserkan benteng ke C1, lalu jawaban Kahfi tentunya melakukan pinning ya, mengancam kuda seperti ini. Dan jawaban Jody adalah menteri B3. Nah, posisi ini semakin terpuruk ya. Jika dia menjawab menteri ke sana, alangkah baiknya dia menggeserkan menteri ke E4 saja ya, ke sini saja menggeserkannya. Nah, di sini kita kembali lagi ke partainya. Tadi dia menggeserkan menteri ke B3, lalu jawaban Kahfi adalah seperti ini ya, kuda C5. Dan di posisi ini Jody menyerah ya. Memang sih di sini posisinya sudah menang hitam ya. Posisinya sudah menang hitam mungkin. Tapi dari tadi Jody langkahnya kurang efektif terus ya. Banyak kesalahan terus sehingga membuat posisi hitam lebih unggul dan lebih enak ya. Di sini menang hitam. Nantinya dia pokoknya posisinya tidak enak, banyak perwira yang terbuang dan lain-lain, makanya dia menyerah di posisi seperti ini. Oke, aku mau tanya, menurut kalian di sini ya sedikit pertanyaan agar kita diskusi lebih enak ya. Di posisi seperti ini, salah satunya selain tadi akan jatuhnya perwira, apa alasan lain dari Jody menyerah ya? Tulis di kolom komentar, oke? Alasannya. Nah, mungkin di partai ini segitu dulu pembahasannya dari aku. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Dan jangan lupa dukung terus channel aku, jangan lupa di subscribe. Bye bye.